Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil karimil mannan dzit tawli wal fadli wal ihsan alladzi hadana lil iman wa faddala dinana ala sairil adyan. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تنجينا من النيران وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى الإيمان اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أهل الصدق والإيمان. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. Hadratul Mukarramin, para alim ulama, tokoh masyarakat, para asatidzah yang kami hormati, semoga Allah Subhanahu wa taala selalu menjaga beliau-beliau semuanya. Yang kami hormati seluruh pengurus takmir Masjid Al-Ikhlas beserta jajaran, dan bapak-bapak, ibu-ibu jamaah sholat subuh Masjid Al-Ikhlas, hafizakumullahu wa ra'akum. Alhamdulillah, pada pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk melangkahkan kaki kita menuju rumah Allah Subhanahu wa taala untuk menunaikan salah satu seruan dan perintah dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu melaksanakan sholat subuh secara berjamaah dan kemudian dilanjutkan dengan bermajelis ilmu, yang tentu ini merupakan suatu nikmat yang luar biasa, karena tidak semua orang, bahkan tidak semua orang muslim bisa melakukan hal seperti ini. Kita bisa melakukan ini bukan karena kita orang yang sehat, karena banyak orang yang sehat tidak mampu melangkahkan kakinya ke masjid. Kita bisa mendatangi majelis ini, mendatangi masjid yang mulia ini bukan karena kita orang yang kuat, bukan karena kita hanya semata-mata orang Islam saja, tapi ini merupakan adalah suatu karunia Allah Subhanahu wa taala yang pantas kita syukuri. Semoga dengan kesyukuran ini Allah Subhanahu wa taala akan menambahkan nikmat-nikmat yang lain. La in syakartum la azidannakum. Ini adalah janji Allah. Kalau seandainya kalian mensyukuri nikmatku, la azidannakum, niscaya aku tambahkan nikmat itu lagi. Maka bagaimana mendatangkan nikmat Allah yang berlipat? Salah satu caranya adalah dengan kita mensyukuri nikmat itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, dan kita berharap semoga majelis ini merupakan majelis sebagaimana yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah. Tidaklah suatu kaum berkumpul, bermajlis di salah satu rumah Allah Subhanahu wa taala, yatluna kitaballah wa yatadarasunahu. Mereka mempelajari kitabullah, membaca, mengkaji kitabullah. Janji Rasulullah adalah illa haffathumul malaikah, kecuali mereka akan dinaungi oleh para malaikat. Semoga majelis kita dihadiri oleh para malaikat, malaikat yang memberikan kita rahmat melalui Allah Subhanahu wa taala. Kemudian
Janji Rasulullah adalah wa ghasyiyatuhumur rahmah. Allah akan liputi mereka dengan rahmat Allah. Dan yang ketiga adalah wa anzala alaihimus sakinah. Allah turunkan ketenangan kepada mereka. Dan yang keempat, janji Rasulullah adalah wa dzakarahumullahu fi man indah. Allah sebut namanya di seluruh penduduk langit. Bayangkan kalau nama kita disebut oleh orang yang terhebat, betapa bangganya kita. Misal presiden datang ke sini kok tiba-tiba tahu nama kita, disebut fulan. Saya tahu fulan ini dulu orangnya baik, orangnya sangat ramah, perilakunya baik. Bagaimana perasaan kita kalau nama kita disanjung-sanjung oleh orang yang terkenal, oleh orang yang kita anggap dia adalah orang besar. Kalau hanya dengan itu saja kita merasa bangga, merasa senang, bagaimana kalau nama kita yang menyebutkan itu adalah Rabb kita, yang menciptakan kita. Dan itu disebutkan bukan hanya terhadap makhluk-makhluk biasa, tetapi adalah kepada seluruh penduduk langit, yaitu para malaikat, yang mana notabene-nya sifat para malaikat adalah la ya'sunallaha ma amarahum. Mereka tidak pernah bermaksiat kepada Allah. Wa yaf'aluna ma yu'marun, dan mengerjakan setiap apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah. Kalau kita cermati di dalam Al-Qur'an, karena Al-Qur'an itu banyak berisi tentang perintah-perintah untuk kemaslahatan hambanya. Ada di situ perintah salat, ada di situ perintah berpuasa, perintah zakat, perintah infak, perintah berbuat baik kepada orang tua, berbuat baik kepada tetangga, dan perintah-perintah yang lain. Dalam muamalat jual beli, dalam pertanian, dalam perdagangan, dalam semua aspek di situ ada perintah, ada aturan yang tercantum di dalam Al-Quran. Tetapi semua perintah itu Allah Subhanahu wa ta'ala tidak mengkaitkan dengan satu kata, yaitu kata katsiro, sebanyak-banyaknya. Allah tidak pernah mengatakan wa aqimus shalah katsiro, dirikanlah salat sebanyak-banyaknya. Allah tidak pernah memerintahkan kita untuk zakat dengan sebanyak-banyaknya. Bahkan infak, Allah nggak pernah memerintahkan kita infak untuk berinfak sebanyak-banyaknya. Hampir semua perintah Allah, jihad, kemudian perintah-perintah yang lain, berbuat baik, tidak ada kata katsiro, sebanyak-banyaknya. Hanya ada satu perintah yang dimana di situ Allah menekankan kalau khusus amalan ini lakukan sebanyak-banyaknya. Kira-kira apa? Kenapa? Zikir. Ya, amalan ini adalah zikir kepada Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman di salah satu firman-Nya, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Wahai orang-orang yang beriman, berzikirlah kepada Allah dzikran katsira, dengan sebanyak-banyaknya. Ini cukup menarik. Kenapa cuma zikir yang Allah beri label katsira, sebanyak-banyaknya? Kenapa kita nggak diperintahkan sholat sebanyak-banyaknya, haji, pergi umrah sesering mungkin, berinfak sebanyak-banyaknya? Kenapa? Kok cuma zikir saja? Di sini para ulama tafsir berusaha untuk menyimpulkan, ternyata ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, bahwa inti
dari semua ibadah itu adalah zikrullah, supaya kita mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika Allah memerintahkan kita untuk salat, maka Allah mengatakan wa aqimis salata li dzikri, dan dirikanlah salat li dzikri, untuk mengingatku. Ketika Allah setelah memerintahkan untuk beribadah haji, fa idza qadaitum manasikakum fadhkurullaha kadzikrikum aba'akum au ashadda dzikra. Kalau kalian sudah selesai melakukan manasik haji, kata Allah, fadhkurullah, berzikirlah, ingatlah Allah Subhanahu wa ta'ala. Hampir segala ibadah ujung-ujungnya mengantarkan kita untuk zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi jamaah ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, yang menjadi permasalahan adalah sering dari kita kaum muslimin justru malah melalaikan ibadah ini. Ibadah yang mungkin seharusnya bisa kita lakukan dimanapun dan kapanpun. Ibadah yang mungkin bagi kita itu sangat terasa mudah, tetapi karena saking mudahnya justru kita lalai. Hari kemarin sudah berapa kali kita bertasbih selain tasbih setelah sholat? Hari kemarin sudah berapa kita bertahmid, bertakbir? Kemarin sudah berapa kali kita istighfar? Kalau Rasulullah SAW saja setiap hari minimal istighfar 100 kali. Bagaimana kita yang banyak, yang mungkin dosanya jauh lebih banyak daripada beliau? Hari kemarin sudah berapa kita bersolawat kepada Rasulullah SAW? Hari kemarin sudah berapa lafaz la ilaha illallah terucap dari lisan kita? Ini menjadi pertanyaan dan introspeksi bagi diri kita masing-masing. Karena ini sudah diwanti-wanti oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, wala takum minal ghafilin, dan jangan sampai kita menjadi orang-orang yang lalai. Kenapa Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita untuk memperbanyak zikir? Ya, karena zikir itulah yang menghidupkan hati kita. Ala bi dzikrillahi tatmainnul qulub. Ketahuilah bahwasanya dengan zikir kepada Allah, hati itu menjadi tenang. Maka kalau hati sudah tenang, dia melakukan ibadah sebanyak apapun itu ringan. Sekarang mungkin sebagian dari kita merasa berat untuk tahajud, qiyamul lail, kayaknya berat untuk buka mata, berat untuk mengistimewakan kita untuk sholat duha, berat untuk istiqomah membaca Al-Quran 1 hari 1 juz, berat sekali. Untuk infak, padahal kita punya harta untuk infak, kelihatannya berat sekali. Ada apa di situ? Bisa jadi itu adalah mungkin ada masalah di dalam hati kita. Ada penyakit di dalam hati kita. Ada sesuatu yang belum beres di dalam hati kita. Sehingga untuk melakukan perbuatan-perbuatan itu yang baik itu, kita masih merasakan keberatan. Maka para sahabat pun, hatta level sahabat, Pak, level sahabat itu pernah bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, inna syara'i ad-din qad kathurat. Syariat agama ini sudah banyak, wahai Rasulullah. Ya, ada sholat, ada zakat, ada infak, berbuat baik, ya, ada sedekah, kemudian ada wakaf, ada bagaimana harus menjauhi riba, bagaimana harus menjauhi curang di dalam perdagangan, dan lain sebagainya. Syariat Islam sangat banyak, mulai dari kita bangun tidur sampai tidur lagi diatur. Mulai dari
persoalan yang terkecil, masuk kamar mandi, hingga masalah politik, masalah negara, bagaimana cara mengelola alam semesta ini diatur sama Islam. Banyak syariat Islam ini. Para sahabat, ya Rasulullah, syariat Islam terlalu banyak. Apakah ada amalan sehingga saya bisa istiqomah di dalamnya? Kata Rasulullah, la yazalu lisanuka ratban bidzikrillah. Hendaknya lisanmu itu tetap basah dengan berzikir kepada Allah. Karena dengan zikir kepada Allah akan melembutkan hati kita. Dengan memperbanyak zikir kepada Allah, hati kita akan merasa tenang. Kalau hati merasa tenang, yang dimana hati adalah, kata Rasulullah, adalah ala inna fil jasadi mudghah, bahwasanya di dalam tubuh kita ada segumpal daging, segumpal darah. Idza saluhat, kalau segumpal daging ini bersih, baik, saluhal jasadu kulluh, semua badan akan baik. Wa idza fasadat, kalau ini rusak, fasadal jasadu kullu, semua badan akan rusak. Apa itu? Ala wahyal qalb, itu adalah hati. Jadi semua yang menggerakkan kita kepada sesuatu yang baik itu hati kita. Semua yang menggerakkan jasad kita kepada sesuatu yang buruk pun itu juga aslinya hati kita. Maka kalau hati yang baik, dia akan mengarahkan kita kepada perbuatan yang baik. Kalau hati kita penuh dengan kemaksiatan, kotor, hitam, pekat dengan kemaksiatan, maka dia akan menggiring kita kepada hal-hal yang buruk. Maka kata Allah, khatamallahu ala qulubihim, mensifati orang-orang kafir itu. Kenapa orang kafir? Karena Allah khatamallahu ala qulubihim. Allah sudah kunci hati mereka. Bukan jasad mereka, tapi hatinya dulu yang Allah kunci. Sehingga kalau hati sudah terkunci, hidayah tidak akan pernah masuk. Maka ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, inilah pentingnya kita memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala supaya untuk melembutkan hati kita. Supaya hati kita itu betul-betul tenang. Dan ini di dalam ilmu pendidikan, bagaimana kita untuk mendidik anak kita, mendidik anak didik kita yang mungkin super aktif begitu ya. Super aktif, nggak bisa tenang. Itu menurut para ulama adalah suruh mereka memperbanyak zikir. Suruh anak-anak kita memperbanyak zikir, dan kita menzikiri mereka dan menyuruh mereka untuk memperbanyak zikir. Maka lama kelamaan dia akan menjadi orang yang tenang. Yang tadinya super aktif, susah diatur, ya, lari ke sini kemari dan lain sebagainya. Itu kalau mereka terbiasa zikir, Bapak dan Ibu sekalian, itu mereka akan tenang begitu. Ya, mereka akan tenang. Kita nyuruh mereka, mereka akan nggih, sami'na wa ata'na, iya, mereka lakukan. Tidak membantah perintah kita. Kita nyuruh mereka kebaikan, mereka langsung berangkat. Kenapa? Ya itu tadi, zikir memang membawa hati dan jiwa itu tenang. Maka semakin banyak zikir, hati kita, hati anak-anak kita pun akan menjadi tenang. Ya, maka kalau ada yang punya anak, punya anak didiknya yang di sekolah atau yang di madrasah, itu memang perlu banyak-banyak berzikir supaya akhlak mereka pun terbentuk, karakter mereka pun juga terbentuk. Kalau hati ini sudah tenang, maka karakter mereka akan terbentuk.
potensi-potensi yang tersembunyi dari mereka pun akan Allah munculkan. Maka orang-orang hebat di zaman dahulu itu mereka adalah dari kecil mereka sudah ahli zikir. Para sahabat, kenapa mereka menjadi sahabat-sahabat yang luar biasa? Itu mereka dari kecil. Ali bin Abi Thalib, Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Mas'ud, dari kecil sudah dilatih untuk selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala oleh orang tua mereka, bahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara langsung. Mungkin kita tahu kisah-kisah zaman dahulu Muhammad Al-Fatih, bagaimana beliau ketika menaklukkan Konstantinopel yang sekarang berada di Turki. Ya. Bagaimana Muhammad Al-Fatih di umur yang masih muda belia. Tetapi prestasi beliau bahkan bisa menggerakkan seluruh bala tentaranya untuk menaklukkan Konstantinopel. Apa rahasianya? Ternyata dari kecil beliau sudah dilatih untuk senantiasa berzikir kepada Allah, bahkan sudah hafal Al-Quran ketika umur 7 tahun. Karena orang menghafal Al-Quran, orang yang membaca Al-Quran itu adalah juga zikir. Maka orang-orang hebat rata-rata dari kecil itu sudah hafal Al-Quran. Imam Syafi'i menjadi ulama yang luar biasa, dari kecil itu juga sudah hafal Al-Quran, memang sudah ahli zikir. Imam Bukhari yang meriwayatkan ribuan hadis itu dari kecil memang sudah ahli zikir. Tidak hanya di ilmu-ilmu agama, di bidang ilmu sains, ilmu kedokteran pun demikian. Ya, kita tahu yang menemukan teori bagaimana pesawat itu bisa terbang. Siapa? Ibnu Firnas. Ibnu Firnas. Ibnu Firnas dalam satu riwayat memang beliau umur 7 tahun itu memang sudah hafizul Quran. Memang sudah ahli zikir. Ar-Razi, Al-Khwarizmi Ar-Razi yang dalam bidang kimia, dalam bidang kedokteran, yang menemukan alat bedah, itu pun dari kecil sudah ahli zikir. Al-Khwarizmi yang menemukan rumus aljabar, ahli matematika yang menemukan angka dari 1 sampai 9, kemudian terakhir menemukan angka 0. Itu Al-Khwarizmi. Dari kecil itu pun juga sudah menjadi ahlu zikir. Maka orang yang senantiasa berzikir kepada Allah karena dia dekat dengan Allah, orang yang senantiasa berinteraksi dengan Al-Quran, maka dia juga akan lebih dekat kepada Allah. Allah munculkan potensi-potensi mereka yang tersembunyi. Ini luar biasa. Anak-anak kita, anak didik kita tuh mereka potensinya luar biasa, yang mungkin kita belum tahu kemana potensi, ke arah mana potensi mereka, bakat mereka itu di mana. Tetapi dengan mereka senantiasa bersinggungan dengan Allah, bermunajat dengan Allah, Allah buka itu. Maka sebenarnya kunci kemenangan kaum muslimin itu adalah letaknya di zikir kepada Allah. Dan ini sesuai firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu idza laqitum fi'atan fathbutu wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Bahkan di kondisi yang paling susah, kondisi perang, di saat kaum muslimin sedang terjadi peperangan, perang Badar antara kaum muslimin dengan orang-orang kafir Quraisy, yang dimana jumlah kaum muslimin jauh lebih sedikit dibanding pasukan kafir Quraisy, 313 kurang lebih kaum muslimin, sedangkan orang kafir Quraisy jumlahnya sekitar 1000. Jadi
berapa? Hampir sepertiganya. Hampir sepertiganya. Ya, sepertiganya lebih. Tetapi dengan izin Allah, Allah hanya perintahkan kaum muslimin, kalian akan menang melawan mereka. Syaratnya dua. Idza laqitum fi'atan fathbutu. Satu, tetap hadapi mereka. Jangan sampai kabur. Jangan sampai merasa takut, jumlah kita terlalu sedikit, akhirnya balik mundur. Enggak, kata Allah, fathbutu, hadapi mereka. Yang kedua, wadhkurullaha katsira, dan berzikirlah kepada Allah sebanyak-banyaknya. Karena memang zikir adalah sumber kekuatan kaum muslimin. Apa yang terjadi ketika kaum muslimin teguh di dalam medan jihad, medan pertempuran, tidak lari ke belakang, kemudian mereka selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, yang terjadi adalah ayyumiddakum rabbukum bi khamsati alafin minal malaikah. Allah turunkan 5.000 malaikat untuk menolong kaum muslimin. Sehingga dalam riwayat banyak orang kafir ini mengatakan, tiba-tiba ada pasukan putih, saya tidak tahu siapa mereka, langsung menebas teman saya. Tiba-tiba teman saya langsung meninggal begitu saja. Padahal yang membunuh itu bukan orang. Ternyata itu adalah malaikat. Maka sama jamaah sekalian, kalau kita senantiasa berzikir, Allah langsung turun tangan untuk menolong kita. Bukan hanya semacam teori-teori saja, malah langsung Allah turunkan malaikat untuk menolong kita. Kita ingin berdagang, ingin berbisnis, ingin membuat proyek besar, ingin menata-tata negara. Kalau kita ahlu zikir, Allah turunkan malaikat-malaikatnya. Kalau malaikat sudah turun, sudah mau apa lagi ya? Semua urusan beres insya Allah. Kalau malaikat sudah turun, sesulit persoalan apapun, persoalan sesulit apapun itu, insya Allah akan selesai. Dengan apa? Dengan zikrullah, memperbanyak zikir kepada Allah. Ikhwani fiddin, rahimani wa rahimakumullah. Itulah mengapa zikir sebagai sumber kekuatan kaum muslimin. Bahkan kalau kita lihat sejarah bangsa Indonesia, tidak usah jauh-jauh bangsa Indonesia, di Surabaya, ketika peristiwa 10 November ya, ketika Surabaya dijajah oleh Inggris, waktu itu Bung Tomo yang berusaha mengobarkan semangat arek-arek Surabaya untuk melawan penjajah sekutu. Kalimat apa yang keluar dari Bung Tomo? Kalimat apa? Takbir. Ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bukankah itu yang kalimat yang keluar dari lisannya Bung Tomo? Kenapa Bung Tomo kalimat yang keluar dari lisan beliau itu? Karena beliau faham bahwasanya dengan kalimat itu, dengan zikir, semangat itu akan bangkit. Dengan zikir Allah akan membangkitkan seluruh semangat bangsa Indonesia ini untuk melawan penjajah. Dan akhirnya biiznillah, dengan zikir Allah turunkan pertolongan itu, hingga akhirnya terusilah penjajah itu. Maka di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar kita, atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa, itu memang mereka sadar bahwasanya kemerdekaan ini bukan hanya semata-mata karena perjuangan pahlawan kita, tapi yang paling utama adalah karena memang itu adalah pertolongan dan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena pertolongan itu datang? Ya karena mereka ahlu zikir dan mereka terus berada di medan
di garis depan medan pertempuran melawan penjajah. Maka ini adalah sebenarnya zikir sumber kekuatan kaum muslimin untuk melawan musuh-musuh kita. Kalau sekarang musuh-musuh kita tidak nampak, bisa jadi musuh kita adalah hawa nafsu kita, musuh kita adalah syahwat kita, musuh kita adalah ketamakan kita. Mungkin kita masih merasa saya adalah orang yang bakhil, saya adalah orang yang kikir, saya adalah orang yang masih suka marah, suka emosi, saya masih orang yang suka dengki, saya masih orang iri kalau melihat teman saya ini mempunyai kenikmatan, saya orang yang masih suka bohong, suka dunia dan lain sebagainya. Maka bersihkan sifat-sifat itu dengan kita memperbanyak zikir kepada Allah, sehingga akhirnya adalah di akhir hayat kita dipanggil oleh Allah dalam keadaan ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Jiwa kita menjadi jiwa yang tenang. Tenang karena tidak ada penyakit-penyakit di dalam hati kita. Panggilan yang sangat lembut dari Allah. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Wahai pemilik jiwa yang tenang. Kata Allah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Sudah saatnya sekarang engkau pulang kepada Rabbmu. Sudah saatnya fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Sudah saatnya engkau sekarang masuk ke surganya Allah. Itu kalau hatinya tenang. Tapi kalau hati kita masih banyak penyakitnya, masih iri dengan tetangga, masih hubungan kita dengan tetangga masih enggak baik, sholat masih enggak khusyuk, imamnya baca tentang surga, baca tentang neraka, justru kita pas sholat pikirannya ada di rumah, pikirannya ada di kantor dan lain sebagainya. Ini berarti menandakan masih ada masalah di dalam hati kita. Maka perlu membersihkan hati kita supaya ketika kita bertemu dengan Allah itu enak. Ya, supaya kita bertemu dengan Allah itu enak. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Dan terakhir adalah zikir merupakan bukti cinta kita kepada Allah. Salah satu ungkapan dalam bahasa Arab mengatakan man ahabba syai'an aktsar min dzikri. Siapapun yang menyukai sesuatu pasti dia banyak mengingat-ingatnya. Kalau orang suka bola, dia banyak berbicara tentang bola. Orang yang di dalam pikirannya politik pasti obrolannya tentang politik terus. Orang di dalam pikirannya tentang bisnis pasti obrolan, baik dimanapun, di keluarganya, bersama teman-temannya, obrolannya tentang bisnis. Dan begitu juga. Maka kalau kita mengaku bahwasanya kita cinta kepada Allah, maka seharusnya kalimat yang paling banyak keluar dari lisan kita adalah tentang zikrullah. Sesuatu yang mengingatkan kita kepada Allah. Bukankah cinta itu perlu dibuktikan? Ya. Maka kalau kita mengaku cinta kepada Allah, berarti harus buktikan. Mana buktinya? Apakah yang keluar dari lisan kita, yang terbetik dalam pikiran kita, dalam hati kita, apakah Allah atau justru selain Allah? Kalau masih selain Allah yang paling dominan, maka berarti kecintaan kita kepada Allah belum terbukti. Maka buktikan cinta kita kepada Allah dengan kita berzikir kepadanya.
Kalau kita sudah cinta Allah, maka Allah pun akan cinta kepada makhluknya. Maka apa yang Allah lakukan? Allah akan mengatakan kepada seluruh penduduk langit, ya ahlas sama, inni la uhibbu fulanan. Sungguh aku cinta kepada fulan ini, kepada orang ini. Kata Allah, fa ahibbu, maka cintailah dia. Seluruh penduduk langit cinta sama orang itu. Apa hanya cukup itu? Tidak. Allah akan berkata kepada seluruh penduduk bumi bahwasanya inni la uhibbu, sungguh aku cinta terhadap hambaku fulan ini, orang ini. Fa ahibbuhu, maka cintailah dia. Seluruh penduduk dunia cinta kepada kita. Maka kalau ada hubungan kita dengan tetangga kita, hubungan kita dengan teman kantor kita, dengan teman jamaah kita, kalau ada yang kurang baik, kok saya ini kayaknya kurang disukai ya sama tetangga saya, kok saya ini kurang disukai ya bahkan sama keluarga saya sendiri, maka banyak-banyaklah berzikir kepada Allah. Kalau orang yang gak suka dengan kita itu adalah orang yang jauh dari Allah, itu wajar, ya. Orang yang suka dengan kita karena memang mereka memusuhi Allah, itu wajar. Tetapi kalau sama-sama dia orang Islam juga, dia juga sering sholat, dia juga sering bermunajat kepada Allah, kok dia nggak suka sama saya ya? Berarti ini kurang wajar. Apa yang harus kita lakukan? Perbaiki hati kita, supaya hati kita bersih, supaya kita dicintai oleh Allah, sehingga Allah mengatakan kepada seluruh penduduk langit dan bumi untuk mencintai kita, sehingga hubungan kita baik kepada Allah maupun hubungan sesama manusia itu sangat baik. Wa akhiran ikhwani fiddin rahimakumullah, yang terakhir, bahwa hidup kita itu adalah kumpulan dari kata-kata. Kata apa yang dominan yang keluar dari lisan kita, itulah yang akan membentuk karakter kita. Itulah yang nantinya akan menentukan masa depan kita. Karena hidup itu adalah kumpulan dari kata-kata. Semakin banyak kalimat-kalimat yang thayyibah, kalimat-kalimat yang baik yang keluar dari lisan kita, maka semakin terprogram tubuh kita, semakin termindset dalam otak kita kehidupan yang baik. Ini mungkin yang dapat saya sampaikan, karena sudah tiba waktu syuruk. Sebelum diakhiri, mungkin nanti kalau ada pertanyaan kami persilahkan. Jazakumullahu khairan katsiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya, bagaimana dengan tuntunan zikir yang benar, Ustaz? Di saat sekarang itu kan banyak zikir yang sekiranya dilebih-lebihkan, seperti menggoyangkan badan sama kayak sultan gitu, Ustaz. Terima kasih. Tuntunan zikir yang benar adalah zikir yang memang sudah ada contohnya dari Rasulullah dan para sahabat. Ya, zikir kepada Allah itu sangat banyak versinya, ya, sangat banyak versinya. Ada tasbih, ada tahlil, ada tahmid, zikir la ilaha illallah, ada membaca Al-Qur'an pun itu juga termasuk zikir. Maka semua zikir kalau memang bersumber terhadap Al-Quran dan As-Sunnah, itu adalah zikir yang benar. Dan apakah perlu menggerakkan badan hingga akhirnya kelihatan kayak berjoget dan lain sebagainya? Sebenarnya kita kembalikan, apakah dulu di zaman Rasulullah, di zaman para sahabat itu mereka melakukan seperti itu atau tidak? Dan ternyata belum ada riwayat yang mengatakan
harus menggoyangkan badan. Memang sesekali Bapak dan Ibu sekalian, kalau kita zikir dengan duduk kemudian terlalu lama, sesekali memang perlu menggoyangkan badan, tapi sewajarnya. Ya mungkin hanya kanan kiri begini saja, supaya memang karena kalau terlalu banyak duduk itu juga kurang baik terhadap kesehatan. Nanti muncul ambeien dan lain sebagainya. Maka para dokter biasanya menyarankan supaya untuk menggoyangkan sedikit gitu. Goyangkan sedikit supaya tidak ambeien, ya tidak penyakit ambeien atau penyakit yang lain. Itu untuk mengantisipasi karena terlalu lama duduk, dan itu diperbolehkan. Tapi kalau sampai berlebihan, bahkan berdiri pun sampai harus menggoyangkan badan, bahkan ada yang sampai berputar-putar begitu, itu justru malah tidak konsen, tidak khusyuk kepada Allah. Dia hanya nanti khusyuk memutarkan badan saja, itu dia hanya pusing. Kalau dia sudah pusing, bagaimana dia akan memikirkan khusyuk zikir kepada Allah? Bayangkan kalau kita putar-putar gitu, Pak. Mutar-mutar lama akan pusing. Pusing itu kalau sudah pusing kan sudah bisa tidak berpikir jernih. Ya, sudah tidak bisa berpikir jernih. Sehingga khusyuk di dalam zikir itu zikirnya hanya sebatas di dalam lisan. Karena mengingat kepada Allah tidak hanya cukup dalam lisan. Pikiran kita, hati kita harus tertuju kepada Allah. Kalau pusing sudah nggak bisa tertuju kepada Allah. Maka dalam Al-Quran Allah menceritakan, ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus sholata wa antum sukara. Wahai orang-orang yang beriman, jangan kalian mendekati sholat ketika kalian sedang mabuk. Zaman dulu ketika khamr belum dilarang, itu kaum muslimin masih diperbolehkan minum khamr, yang penting pas tidak sholat. Tapi setelah itu khamr dilarang secara mutlak. Ketika masih diperbolehkan, kaum muslim masih boleh. Tapi kalau pas sholat, jangan sholat dalam kondisi mabuk. Kenapa? Karena kita nggak tahu apa yang kita ucapkan. Ya kan? Sampai ada sahabat itu yang membaca Qul ya ayyuhal kafirun a'budu ma ta'budun wa antum abiduna ma a'bud. Itu kan fatal. Saya menyembah apa yang kalian sembah dan kalian menyembah apa yang saya sembah. Padahal kan la a'budu, saya tidak menyembah apa yang kalian sembah. Karena itulah baru turun ayat ini. Kalau gitu jangan sholat dalam kondisi mabuk sampai kita tahu apa yang kita ucapkan. Nah kalau orang muter-muter gitu, dia sadar nggak sih dia ucapkan itu apa? Memang awalnya sadar, tapi kalau sudah mutar, sudah pusing, ngefly gitu ya, kalau sudah ngefly itu sudah tidak sadar, dan akhirnya hakikat tujuan utama zikir itu tidak tercapai, tidak tercapai. Wallahu taala alam. Mungkin ada yang pertanyaan yang lain? Sudah cukup nih. Kalau sudah cukup, kita akhiri kajian kita dengan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakumullahu khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.